Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-26 mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Dengan adanya kerupnya buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu dapat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih. Pada panjang tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan juga di sebelah sana menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya, 1 papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 12 di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya,
2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada keruknya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungnya pada 4 tiang dari kayu panaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kendil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain misi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutkan itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus pernah berkata bahwa dialah bait Allah yang sesungguhnya. Ibadah yang benar hanya di dalam Yesus. Oleh Roh-Nya Tuhan Yesus mendiami hati orang percaya. Maka dalam zaman PB atau Perjanjian Baru, semua orang percaya menjadi bait Allah. Bait Allah tidak hanya terbatas dalam gedung dan bangunan, melainkan persekutuan orang percaya atau gereja menjadi bait Allah secara rohani. Tidak ada satu ibadah apapun di dunia ini yang berkenan kepada Allah kecuali di dalam Yesus. Yesus pernah berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya
dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah Allah dalam kebenaran Kristus yang melalui roh Allah telah menghidupkan orang-orang percaya kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu, mari menjelang Paskah ini kita meyakini bahwa di dalam Kristus ada kemenangan, dan di dalam Kristuslah kita bisa merasakan hadirat Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembacaan firman yang pagi ini kami sudah baca bersama-sama. Kiranya apa yang kami baca ini menolong kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang di pusat, di cabang, yang hari ini akan melakukan berbagai aktivitas. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Dan sepanjang hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.